Selamat datang di YouTube channel The Official Auto. Teman-teman, Mazda Indonesia resmi meluncurkan Mazda CX-60 atau Mazda CX-60. Ini adalah salah satu portofolio SUV dengan penggerak all-wheel drive inline 6 3300 cc. Seperti apa mobilnya, kita akan bahas satu persatu, tentunya bersama teman-teman Auto.com. Kita simak bareng-bareng. Kita bahas dari segi eksterior lebih dulu. Mazda CX-60 hadir dengan pendekatan desain SUV yang tangguh namun terlihat simpel. Bagian fascia mengadopsi kode desain anyar yang kini tampil kian menarik. Bentuk grillnya sedikit lebih besar dibandingkan model Mazda yang lainnya. Visual grillnya tak lagi memakai model honeycomb, melainkan mengusung model claw seperti layaknya taring. Visual ini nyatanya berpadu apik dengan bentuk headlamp minimalisnya yang dipermanis dengan apitan daytime running light atau DRL. Masih di bagian depan, komponen bumper dibuat sederhana namun penuh dengan perhitungan. Di sisi kiri dan kanan area bawah turut dilengkapi dengan fog lamp sebagai peranti standar bawaan. Geser ke samping, pendekatan sederhana namun premium tetap dipertahankan pada Mazda CX-60 ini. Tarikan garisnya tak tebal, tapi sukses menawarkan kesan yang gagah sesuai dengan DNA SUV yang dibawanya. Kesan gagahnya makin terdongkrak berkat penggunaan pelek berukuran besar 20 inci. Khusus varian ini yang sedang Anda lihat adalah trim termahalnya, yakni Kuro dengan balutan clear hitam pada seluruh pelek. Sementara varian di bawahnya atau Mazda CX-60 Elite menggunakan perpaduan warna two-tone. Pada bagian pilar A sisi sampingnya disematkan emblem kromium yang tertulis jelas inline 6. Bukan cuma gimmick, SUV ini memang dibenamkan mesin berperforma 3300 cc 6 silinder dengan sokongan turbocharger. Mundur ke belakang, ini jadi salah satu spot yang saya suka juga. Desainnya mewah, konsisten, menawarkan pendekatan yang premium. Sama halnya dengan headlamp, komponen stop lamp Mazda CX-60 juga mengadopsi desain yang minimalis dan sudah berteknologi LED. Lampu belakangnya mengalir ke sisi tengah yang mana penawaran desain ini memang sukses membuat CX-60 terlihat menarik. Pendekatan performa pada SUV ini kemudian dituangkan lewat penyematan 4 buah lubang muffler sekaligus, 2 di sisi kiri dan 2 lagi ditempatkan di sisi kanan. Tidak kelupaan, bagasi pintu belakang juga sudah disematkan peranti electric door yang mana buka tutupnya akan jauh lebih praktis. Volume bagasi juga cukup luas, bisa menampung banyak barang-barang bawaan. Masuk ke dalam interior, kabin Mazda CX-60 varian Kuro dikombinasi dengan kombinasi warna coklat dan hitam. Sementara varian di bawahnya tampil lebih clean dengan pemilihan warna putih. Seluruh joknya sudah dibalut dengan kulit premium yang akan menawarkan kenyamanan ekstra untuk seluruh penumpang. Sisi hiburan ditunjang oleh panel meter infotainment dengan bentang layar yang cukup besar, di mana sudah menunjang konektivitas Apple CarPlay dan juga Android Auto. Sementara panel meter utamanya yang juga jadi MID telah berbasis full digital dengan interface yang menarik dan atraktif. Layout interface atau warna dari panel meter akan berubah ketika Anda juga merubah mid-drive atau driving mode pada mobil ini. CX-60 sendiri memiliki beberapa modus berkendara, di antaranya adalah normal, sport, dan juga off-road. Mazda CX-60 semakin advance dengan hadirnya pengaturan elektrik seperti pada kursi depan pengemudi, kursi depan penumpang, hingga pengaturan elektrik untuk setir, baik tilt dan teleskopik. Sementara itu, ketika duduk sebagai penumpang di belakang juga rasanya punya space kenyamanan tersendiri. Legroom dan headroom terasa sangat lega, ditunjang dengan headrest baik di sisi kiri, kanan, dan di bagian tengah. Sekarang masuk ke spesifikasinya. Mazda Indonesia hanya memasukkan opsi mesin bensin untuk konsumen di tanah air. Sejatinya CX-60 secara global memiliki varian mesin plug-in hybrid atau PHEV dan juga opsi mesin diesel dengan spesifikasi mesin 3300 cc, 6 silinder segaris, 24 katup, DOHC dengan sokongan turbocharger. Mobil ini juga masuk kategori mild hybrid dengan baterai berkapasitas 48 volt, 0,33 kWh lithium ion berguna untuk regenerative braking. Yang daya tersebut akan disimpan pada baterai kemudian disuplai untuk membantu kerja mesin atau motor assist agar lebih optimal untuk memulai akselerasi. Nah, seluruh racikan engine yang ditanam pada balik bonet Mazda CX-60 mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga 285 horsepower pada 5000 rpm dan torsi puncak menyentuh 450 Nm pada 2000 rpm. Seluruh output itu kemudian disalurkan ke seluruh roda alias all-wheel drive dengan sistem transmisi otomatis 8 percepatan.
Menyoal informasi harga belum diungkap oleh Mazda Indonesia, tapi kabarnya bandrol CX-60 akan lebih tinggi dari portofolio SUV CX-9 yang kini berada di harga 990 jutaan. Besar kemungkinan harga CX-60 akan berkutat di harga 1 miliaran rupiah. Sekarang kita langsung cobain Mazda CX-60. Pengetesan kali ini bersifat first drive karena dilakukan di area yang terbatas. Sementara unit yang Otokom coba adalah varian CX-60 Elite. Seperti ini first drive-nya. Jadi tadi udah cobain akselerasinya di tempat yang sebenarnya nggak terlalu besar, jadi memang tertutup, lahannya terbatas ya. Jadi udah cobain yang akselerasi normal, itu memang akselerasinya lebih santai, lebih cocok untuk harian ketika pengen jalan santai di perkotaan. Dan kita akan cobain ketika di drive mode atau mid drive yang sport. Tampilannya akan berubah jadi lebih agresif, merah di layar instrumennya. Kita akan cobain. Wow, jadi memang torsi dan tenaganya instan. Apalagi dia sudah berpenggerak all-wheel drive ya teman-teman. Ini akan mendukung supply tenaga dan torsi secara instan ke seluruh roda. Dan ini juga berpengaruh pada traksi ke aspal. Kita akan cobain lagi. ...86, 90, 100, 120. Jadi memang cepat, asalnya cepat. Opsi drive mode-nya ada 3. Ada yang normal, sport, dan off-road. Kita akan cobain langsung yang off-roadnya. Nah, kita akan rasain perbedaannya ya. Off-road ini jadi memang cengkeraman ke aspal ataupun nanti obstacle yang lebih rusak, dia akan lebih menggigit. Dan memang tenaganya nggak sebuas yang normal, apalagi yang sport. Tapi ini masih cukup enak lah. Ini akan sangat capable ketika dipakai di jalanan yang benar-benar rusak. Apalagi dia sudah didukung dengan penggerak all-wheel drive. Bantingannya juga smooth dan dia balance. Dan yang gue rasain memang ketika kita berganti drive mode dari sport ataupun normal, memang setirnya ya, ini agak berasa lebih berat dan suspensinya juga kerasa agak lebih stiff dibandingkan pilihan yang normal. Tapi kebetulan memang suspensinya mantap, akselerasi juga cukup instan untuk sebuah SUV bermesin inline 6 silinder. Jadi memang belum tahu nih kapasitasnya, tapi kalau misalkan baca di media global ya, di Mazda global ya, untuk yang bermesin bensin dibekali dengan mesin inline 6 3000 cc DHC all wheel drive. Jadi sudah cukup, gantian dengan media yang lain. Nice. Dan itulah tadi first impression dan juga first ride dari Mazda CX-60 yang resmi muncul di pasar Indonesia. Tentunya akan menggairahkan pasar SUV premium. Ini akan jadi salah satu penantang serius dari BMW X5 yang kemungkinan harganya akan di atas 1 miliar lebih. Teman-teman bagaimana? Tertarik gak meminang Mazda CX-60? Sampaikan pendapatnya di kolom komentar. So, buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe bila belum. Sampaikan juga pendapat teman-teman soal Mazda CX-60 di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk main-main ke website kami di www.auto.com, carvaganza.com, and zikwheels.co.id. Gue bagi cabut, Origato gozaimasu.